omset penjualannya 500.000 kali 6.000 adalah 3 miliar. Dan dikatakan di situ bahwa cuan bruto atau keuntungan kotor ya itu 3 miliar dikurangi 90 juta jadi 2,9 miliar. Ini contoh yang pertama. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian para Masdaber dimanapun berada. Masih dengan Masdab di channel Masdab Indonesia, sebuah channel yang lebih banyak berbicara mengenai aktivitas kegiatan ekspor. Jadi yang mendasari kenapa kali ini Masdab membuat video, yaitu dikarenakan dalam rentang waktu 1 atau 2 minggu terakhir ini Masdab iseng-iseng mulai mengaktifkan untuk akun Masdab Indonesia yang ada di TikTok yang berkaitan tentu saja dengan kegiatan ekspor. Nah, seringkali Masdab itu melihat video-video yang muncul di beranda Masdab itu membahas mengenai kegiatan-kegiatan ekspor, dan itu bagus. Artinya semakin banyak orang sadar bahwa potensi ekspor itu masih sangat besar untuk bisa digarap oleh kita, terutama bagi kalian para Masdaber sebagai perintis ekspor atau eksportir pemula. Namun demikian, video-video yang masuk ke beranda di TikTok Masdab itu setelah Masdab cermati, Masdab perhatikan, ternyata masih banyak atau tidak semuanya, tetapi masih ditemukan sebagian besar yang isinya keterangan mengenai ekspor tetapi konteksnya keliru, atau bisa dikatakan sebagai sesat pikir para konten kreator di bidang ekspor. Disclaimer dulu, video ini Masdab buat bukan bertujuan untuk mendiskreditkan siapapun yang membuat konten tersebut, tetapi lebih pada mengkoreksi kenapa Masdab berani mengatakan bahwa konten-konten tersebut itu menyesatkan atau mengandung sesat pikir. Ya, jadi sekali lagi ini bukan untuk menyerang pihak manapun. Toh contoh yang akan Masdab tampilkan nanti itu sudah Masdab edit ya, untuk bagian identitasnya Masdab blur. Jadi di awal Masdab sudah menyampaikan tujuan dari konten ini lebih utama untuk mengedukasi kalian, terutama para pembelajar ekspor, terutama para Masdaber, supaya tidak semakin tersesat ya. Karena informasi pada konten-konten tersebut itu sifatnya misleading atau menyesatkan. Ya. Masdab tidak mengatakan itu disengaja, bisa jadi itu tidak disengaja ya. Nah, oleh karena itu, Masdab punya kepentingan untuk memberikan informasi pembanding yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, siap? Mari kita simak video ini sampai dengan selesai. Oke, jadi sebelum Masdab menjelaskan di mana letak kesalahannya atau di mana letak misleadingnya informasi pada TikTok tersebut, Masdab sudah melakukan screenshot ke beberapa TikTok yang Masdab maksud. Contoh sekarang, itu TikTok tentang ekspor tampah ya, tampah. Itu kalau orang Jawa tahu tampah itu seperti apa. Nah, pada screenshot video di sini dikatakan bahwa dapat 2 miliar ekspor tampah, tanda tanya. Ya. Intinya bahwa dinyatakan di situ untuk mengekspor tampah, harga tampah itu 15.000 per biji, harga ekspor FOB tampah itu 500 sampai 1.200.000 per biji, ekspor satu kontainer 20 feet isinya 6.000 biji, maka totalnya adalah
untuk biaya produksinya HPP-nya itu 15.000 dikali 6.000 sama dengan 90 juta. Omset penjualannya 500.000 kali 6.000 adalah 3 miliar. Dan dikatakan di situ bahwa cuan bruto atau keuntungan kotor ya itu 3 miliar dikurangi 90 juta jadi 2,9 miliar. Ini contoh yang pertama. Bayangkan, berani menyampaikan informasi bahwa di dalam satu kontainer ya, di dalam satu kontainer itu akan mendapatkan keuntungan 2,9 miliar ya. Kebetulan ini yang mengekspor adalah rekan Mazda di Jogja. Jadi Mazda bisa meyakinkan bahwa informasi ini adalah informasi yang misleading atau menyesatkan. Butuh ditelaah ulang. Nanti akan Mazda terangkan bagaimana caranya. Oke. Yang kedua, untung 288 juta dari ekspor kunyit kering. Di situ diterangkan, harga di petani 12.000 per kilo, harga ekspor 28.000 per kilo, sumber Alibaba dan lain sebagainya. Satu kontainer 20 feet memuat 18 ton. Pendapatan 28.000 dikali 18.000 sama dengan 504 juta per kontainer. Ya. Modal 12.000 kali 18.000 216 juta per kontainer. Jadi keuntungan 504 juta dikurangi 216 juta, untung 288 juta per 20 feet kontainer. Ya. Mazda bisa menunjukkan bahwa ini juga terjadi sesat pikir atau penyesatan, baik disengaja maupun tidak. Ingat, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan pihak manapun. Ya. Nanti Mazda akan memberikan contoh pembanding kenapa itu bisa dikatakan keliru informasinya. Yang berikutnya adalah jadi sultan gara-gara ekspor gedebok pisang. Wah, bahasanya kan bombastis gitu ya. Biasanya gedebok pisang itu dibuang, sudah tahu belum berapa harga gedebok pisang di Amerika? Harganya 85.000 per kilonya, mantap kan? Sementara satu batang pisang bisa berat sampai 5-10 kg. Peluang jadi, nah, diterangkan bahwa harganya 85.000 per kilogram. Oke, sampai di situ dulu, nanti akan Mazda jelaskan satu persatu. Untung berikutnya, untung puluhan miliar dari ekspor kayu manis. Harga petani 25.000 per kilo. Harga di Perancis 3.800.000 per kilo. Sumber Alibaba.com. Satu kontainer 20 feet muat 15 ton. Harga jual di pengepul luar negeri 2,5 juta per kilo ya. Pendapatan 2,5 dikali 15.000 adalah 37 miliar 500 juta. Modal 25.000 kali 15.000 375 juta. Untung 37 miliar 500 juta dikurangi 375 juta. Untung 37 miliar ya. Bombastis sekali kata-katanya ya. Jadi seperti ini ya, ditampilkan selalu dengan bahasa-bahasa yang bombastis. Cuan banget potensi ekspor bunga telang kering ya. Info harga jual ke luar negeri. Amerika 175.000 per 50 gram dari eBay. Singapura 109.000 per 50 gram dari Shopee Singapura. Inggris 364.000 per 100 gram dari Amazon.co.uk. China 117.000 per 50 gram dari Alibaba.com. Ini disampaikan secara vulgar dalam konten-konten singkat TikTok ya, tanpa ada pertanggungjawaban atau kesempatan untuk dilakukan verifikasi ya. Dan rata-rata memang demikian dibuat supaya menarik siapapun yang melihat video tersebut, atau bahasa kerennya itu adalah sebenarnya clickbait. Tetapi kalau ini tidak dipahami oleh kalian, terutama para Mazdaber, akan menjadi kalian semakin tersesat, malah semakin menjauh dari ilmu ekspor yang sebenarnya. Jadi begini para Mazdaber, kalau para Mazdaber mengikuti konten-konten pada channel Mazdab Indonesia, sudah ada banyak sekali tutorial tentang cara
menghitung harga jual ekspor basis FOB, ada cara mengetahui harga dengan cara riset mandiri dan lain sebagainya. Dengan melakukan verifikasi secara metode dalam video tersebut saja, informasi pada video-video TikTok ini tidak sesuai, ya. Tidak sesuai. Jadi, secara garis besar tidak dikatakan bahwa ini 100% salah video-video yang ada di TikTok tersebut. Tetapi tidak secara jujur disampaikan apakah benar demikian atau itu hanya persepsi saja, ya. Jadi seperti itu. Nah, sebagai pembanding untuk membuktikan bahwa apa yang ditampilkan pada video-video TikTok itu tidak akurat, Masdap akan memberikan penghitungan seperti yang dilakukan oleh para konten kreator tersebut. Masdap tidak tahu apakah mereka itu adalah sudah lama bermain pada bidang ekspor atau mereka hanya membuat konten saja tanpa menjadi pelaku ekspor. Sehingga informasi yang diberikan, informasi yang disampaikan itu sifatnya parsial dan cenderung membuat orang sesat pikir. Ya. Kalau kalian, para Masdaber yang sudah tahu kegiatan ekspor di tempat Masdap, bisa dilihat vlog-vlog kegiatan ekspornya. Masdap itu setiap bulan mengirim produk seperti ini. Ya. Ini tenun, enceng godok di tenun, di printing, bentuknya kotak, ya, set 4. Ini adalah produk yang menjadi best selling di perusahaan Masdap dari tahun 2000 awal sampai hari ini. Ya, dari tahun 2000 awal sampai hari ini. Misalnya menggunakan logika seperti yang muncul pada TikTok tersebut, tentu saja Masdap sudah menjadi miliarder. Bayangkan, di dalam sebulan bisa 4-5 kontainer. Kalau dikatakan tadi ada yang mengatakan bahwa untungnya 2 miliar per kontainer itu 20 feet, Masdap ngirim itu 40 feet. Sudah berapa puluh atau bahkan berapa ratus miliar yang berhasil Masdap kumpulkan mulai saat Masdap mendirikan perusahaan sampai dengan hari ini. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Tidak seperti yang disampaikan secara bombastis pada video-video tersebut. Ya. Perhitungannya, Masdap akan menggunakan logika dari para konten kreator tersebut. Nanti akan Masdap bandingkan dengan realita yang Masdap lakukan untuk mengetahui besaran dari laba perusahaan pada setiap kontainer. Ngitungnya setiap kontainer saja, tidak perlu secara year to year, tapi setiap kontainer tadi ada yang dikatakan keuntungan 200 juta, keuntungan 2 miliar dan lain sebagainya. Metode itu akan coba Masdap terapkan. Kira-kira berapa kesesatan laba yang bisa Masdap peroleh dengan metode pemikiran para konten kreator tersebut. Oke, mari kita ikuti hitung-hitungannya. Mari kita lihat, ya, kita lihat berapa harganya box ini. Untuk yang paling kecil, itu harga buyer yang jelas terdapat pada price ticket harga adalah $9,99. Ukuran berikutnya yang lebih besar di atasnya satu itu $14,99. Ya. Yang berikutnya ukuran lebih besar lagi adalah 16,99. Yang terakhir yang paling besar ini 19,99. Ya. Ingat ya. 9,99, 14,99, 16,99 dan 19,99. Mari sekarang kita hitung untuk penghitungan laba kalau kita merujuk pada kesesatan pikir para konten kreator yang sedang kita bahas saat ini. Oke, para Masdaber, setelah tadi Masdap jelaskan secara lisan, sekarang Masdap akan mencoba membahas mengenai penghitungan keuntungan di tempat Masdap bila dihitung dengan cara versi konten kreator sesat tersebut. Jadi barang yang seringkali Masdap ekspor itu adalah set 4 box, ya, storage box.
itu harga produksi di supplier satu set adalah 166.500. Pemahaman harga ekspor ala konten kreator, kalau misalnya sesuai dengan yang tadi Mas Dap tampilkan ya, itu total harga jual buyer itu adalah 61,96 dolar per set ya. Di dalam satu kontainer 40 feet yang biasa Mas Dap gunakan, itu rata-rata bisa diisi dengan jumlah 1.400 set ya. Dengan demikian, sesuai dengan pemahaman konten kreator tersebut, untuk HPP atau harga pokok produksi adalah 1.400 dikalikan 166.500 rupiah. Total harga produksi di tempat Mas Dap adalah 233.100.000 rupiah. Ya. Kemudian untuk omset penjualan adalah jumlah dalam satu kontainer 1.400 dikalikan harga ekspor ala konten kreator, yaitu 61,96 dolar, yaitu setara dengan 86.744 dolar. Kita konversi ke rupiah, misal saat ini 1 US dollar adalah 15.000, maka omset ekspor Mas Dap per satu kontainer untuk barang tersebut adalah 1.301.160.000 rupiah. Itu nilai satu kontainer 40 feet. Terus, untuk menghitung cuan bruto ala konten kreator tersebut, itu adalah omset dikurangi HPP. Ya. Jadi 1.301.160.000 dikurangi 233.100.000 rupiah, ditemukan keuntungan cuan bruto. Jumlah cuan bruto ala konten kreator adalah 1.068.060.000 rupiah per kali shipment. Setiap shipment satu kontainer 40 feet di tempat Mas Dap. Mari kita bayangkan, kalau di dalam satu kontainer Mas Dap mendapatkan keuntungan di atas 1 miliar, sementara sebulan itu rata-rata 5 kontainer, berarti Mas Dap sudah mendapatkan untung tiap bulan 5.340.300.000 rupiah. Jadi bisa disimak di sini, dicatat. Misalnya ekspor yang Mas Dap lakukan mengikuti logika konten kreator tersebut, maka setiap satu kontainer keuntungan bruto Mas Dap adalah 1.068.060.000 rupiah. Gila, keren sekali kalau memang benar adanya. Oke, namun tidak demikian. Bagaimana realitanya? Mari kita lihat versi hitungan yang realita terjadi di tempat Mas Dap. Baiklah para Mas Daber, setelah kita mencoba berhitung ya dengan cara versi konten kreator, sekarang Mas Dap akan mengajak kalian para Mas Daber untuk mengetahui atau menghitung keuntungan ekspor per kontainer sesuai realita ya. Jadi seperti ini. Harga produksinya itu seperti ini, 166,5. Harga jual ekspor yaitu harga beli buyer ke tempat Mas Dap, bukan harga jual buyer ya. Ini buyer belinya itu 19,67 dolar per set 4. Jumlahnya di dalam satu kontainer 40 feet itu 1.400 set. Jadi HPP, harga pokok produksi barang, 1.400 dikalikan 166,5, 233.100.000 rupiah, 233.100.000 rupiah. Dengan demikian, omset penjualan 1.400 dikalikan
harga beli buyer 19,67, yaitu $27.538 dengan asumsi kurs 15.000 akan ditemukan omset penjualan Mazda adalah Rp413.070.000 per satu kontainer 20 feet. Cuan bruto atau keuntungan bruto itu omset dikurangi dengan HPP. Jadi Rp179.970.000. Nah, karena ini bruto, maka masih akan dicari netonya atau cuan bersihnya ya. Di luar itu tadi, di luar HPP produk itu, di dalam menyelenggarakan ekspor itu ada biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan produksi barang tersebut. Ya, itu biaya berkaitan dengan produk. Yang pertama, di tempat Mazda itu ada karton box untuk packing. Nilainya 6 juta sekian. Bahan finishing anti jamur dan lain sebagainya. Ya, termasuk silika gel, kertas, lakban dan lain sebagainya. 49 juta sekian. Tenaga kerja borongan untuk finishing dan packing 17 juta sekian. Biaya dokumen dan EMKL 13 juta. Gaji staf untuk 7 orang 39.200.000. Asumsi pajak bila omset kalian belum mencapai 4,8 miliar per tahun, yaitu 0,5% kali omset, pajaknya 2 juta. Jadi total biaya tambahan yang berkaitan dengan produk adalah Rp128.080.344. Dengan demikian, realitanya keuntungan bersih atau cuan netonya itu adalah cuan bruto dikurangi total biaya berkaitan dengan produk. Jadi, realitanya average itu keuntungan per kontainer yang bisa diperoleh itu di tempat Mazda 51 juta something. Ya, ini realita ya. Realita dari penghitungan laba bila mana dilakukan bukan untuk kepentingan clickbait atau konten kreator yang sesat. Sekarang dibayangkan ya, 51 juta dengan 1.068.000.000, gila kan ya. Jadi hati-hati para Mazdaber kalau mencermati informasi yang ada di TikTok, yang ada di IG maupun yang ada di YouTube ya. Untuk para konten kreator tersebut rata-rata itu kalau Mazda cek pasti dia menyediakan link untuk ikut kelas berbayar, untuk menjual data buyer berbayar dan lain sebagainya. Meskipun tidak semua demikian ya, namun bisa dipastikan bahwa apa yang ditampilkan pada konten-konten tersebut sifatnya clickbait atau untuk menarik supaya kalian mengikuti konten-kontennya, mensubscribe, memfollow, dan lain sebagainya. Jadi, semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kalian, terutama bagi para Mazdaber, supaya menjadi lebih bijak, lebih smart di dalam belajar tentang cara menjalankan usaha ekspor. Ya, bisa menampilkan kebenaran bahwa antara realita dengan versi konten kreator itu sangat jauh. Ya. Jadi kalau kalian sudah mencermati dan masih menemukan konten-konten semacam itu, bisa kalian skip aja, nggak perlu direspon ya. Dan kalau kalian masih memiliki pertanyaan seperti biasa, silakan tulis pada kolom komentar supaya Mazda bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi demikian para Mazdaber pembahasan kita mengenai sesat pikir para konten kreator ekspor yang nampaknya itu memang punya tujuan lain selain memberikan motivasi, yaitu memang clickbait. Artinya kita yang melihat video itu diharapkan untuk follow up dengan cara mengklik link-link yang diberikan, entah ujung-ujungnya nanti ada kelas berbayar, entah ujung-ujungnya nanti memberikan data buyer yang harus dibayar dan lain sebagainya. Di luar itu semua,
Masdab tentu berharap kalian para Masdaber itu bisa membedakan mana informasi yang sifatnya valid A1 dan mana informasi yang sifatnya clickbait. Ya. Sudah ada tutorial mengenai cara menghitung barang-barang yang akan diekspor basis FUB seperti apa. Bahkan rumus penghitungannya jelas, poin-poinnya seperti apa. Jadi sebenarnya bisa kalian cek dengan cara demikian. Tetapi yang sangat mengusik adalah terutama yang tadi mengenai tampah yang diekspor ke Amerika. Bayarnya bahkan disebutkan, ya. Dan buyer itu Masdab juga melayani, dan kebetulan untuk item itu teman Masdab eksportir Jogja yang melakukan ekspor. Dia marah-marah begitu viral beritanya seperti itu karena kenyataannya tidak demikian. Oke, jadi para Masdaber ke depan diharapkan lebih bijak. Silakan kalian mencari sumber-sumber informasi mengenai belajar ekspor dimanapun, silakan, tetapi tetap harus cermat dan lebih melakukan cross check apakah ini benar atau ini hanya sifatnya clickbait atau bahkan ini sifatnya penyesatan. Dengan demikian semoga kalian mendapatkan pencerahan sehingga kalian bisa menjadi calon-calon eksportir yang memang benar-benar mumpuni produk knowledge-nya oke, dan kalian siap bertempur pada dunia ekspor selanjutnya. Sekali lagi matur nuwun, tetap semangat, salam Indonesia.